Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan, sebab di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur karena dalam anugerah-Nya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 8 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, Dia Allah yang melindungi, dan Dia Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kembali kita sama-sama meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini secara khusus. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-17, dan itu artinya kita akan baca kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya percaya jika seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Dan secara khusus pembacaan kita pada pasal yang ke-17 hari ini. Baiklah, sebagai pengantar perenungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saat ini saya mengutip sebuah peribahasa yang berbunyi, panas setahun dihabiskan hujan sehari. Yang memiliki arti, segala kebaikan selama setahun dihapuskan oleh keburukan selama sehari. Dengan kata lain, manusia begitu gampangnya melupakan kebaikan yang telah diterima dan lebih suka mengingat hal-hal buruk yang menimpanya. Demikian jugalah dengan bangsa Israel. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka terus berpindah-pindah hingga sampai di Rafidim. Di situ tidak ada air untuk diminum, lalu mereka mulai panik. Seharusnya mereka menyadari bahwa bukankah di persinggahan sebelumnya Allah selalu menyediakan air buat mereka? Namun saat itu mereka tidak meyakini kembali bahwa Allah juga akan menyediakan air bagi mereka di Rafidim. Pemeliharaan dan kebaikan Allah sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sampai Rafidim seolah-olah terhapus begitu saja oleh masalah ketiadaan air. Mereka tidak menyadari bahwa itulah ujian iman dari Allah. Bahkan mereka ragu apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan yang paling sangat disayangkan adalah kita mendapati Musa juga terpancing dengan aksi bangsa itu. Lalu dengan berteriak-teriak bertanya kepada Tuhan, sebab ia terlampau takut serta khawatir kalau bangsa itu akan mencelakainya. Namun luar biasa, dalam hal ini pun Tuhan masih berkenan memakai Musa melakukan mukjizat yang memukau bagi bangsa Israel. Di dalam ayat yang kita sudah baca, Musa berjalan di depan bangsa Israel dengan beberapa tua-tua dengan membawa tongkat menuju gunung Horeb, lalu memukul gunung batu di mana Tuhan berdiri, dan keluarlah air sehingga bangsa Israel dapat meminumnya. Saudara, barangkali kehidupan iman kita pun seperti Israel. Kita kadang tidak menggunakan setiap momen untuk membangun kesadaran akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tidaklah heran apabila dalam masa sulit kita tidak mampu mengingat satupun kebaikan Tuhan. Bahkan kita suka meragukan ketidakmampuan kuasanya dalam mengatasi persoalan kita. Hal ini membuat kita menjadi panik dan kehilangan fokus, bukan? Karena itu, sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus,
Lewat perenungan kita hari ini, mari belajarlah untuk senantiasa menyadari kehadiran dan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, sambil tetap yakin bahwa Tuhan hadir dalam setiap permasalahan kita. Karena itu, jangan pernah panik ketika permasalahan menerpa hidup kita, karena Tuhan selalu dan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini terus menyemangati roh kita untuk kita tetap berserah dan tidak panik menghadapi segala persoalan hidup kita. Namun kita tetap percaya kalau saat ini pun Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.